Shalom buat Bapak Ibu yang hadir, adik-adikku di sini, maupun juga Bapak Ibu yang tidak sempat bersama-sama dengan, bukan berarti tidak sempat ya, yang tidak hadir ya. Jadi saya lalat yang tidak hadir bersama dengan kami di sini oleh karena satu dan lain hal. Dalam suasana masih pandemi, ada protokol, ada pembatasan, sehingga Bapak Ibu memilih tetap stay di rumah. Itu sebuah sikap yang baik, bijaksana. Kan tetapi yang saya pesankan adalah tetap mengikuti protokol, juga mengikuti tatanan gereja. Ya, kita mau perjamuan kudus, ikuti ibadahnya, konsentrasi beberapa menit ke depan, tangkap firman Tuhan, ngalami firman Tuhan, amalkan firman Tuhan. Tetap jaga iman, tingkatkan imun. Baik, ya kita. Jadi pagi tadi saya sudah berbicara di sini tentang satu topik, yaitu hidup adalah pertumbuhan. Barangkali aneh gitu, hidup adalah pertumbuhan. Ya kalau bertumbuh ya pasti hidup kan gitu, sederhananya gitu aja kan. Ya kalau nggak bertumbuh, nggak usah ngomong lagi. Ya nggak hidup. Ya kenapa nggak hidup? Ada penyebab. Di sebelah kiri, kalau Anda tuh kan kiri, kalau saya kanan. Waktu gedung ini diresmikan, saya tanam ada 12 pohon, namanya pohon pinang, apa itu namanya? Pohon pinang, gitulah ya. Kiri kalau tidak salah 6 atau 3, sebelah sini juga ada. Yang sebelah sini tumbuh bagus. Yang di sini sudah 3 kali kita ganti, tetap aja nggak bertumbuh. Apa penyebabnya? Tanah sama, areanya sama. Setelah saya minta tim saya coba dilihat dalamnya ada apa. Ternyata dalamnya dulu bekas tumpukan besi tua, besi-besi bekas. Karat besi itu menimbulkan namanya erosinya, menimbulkan ada satu kimia yang merusak tanahnya. Sehingga tanah itu tidak bisa memberikan mineral pertumbuhan buat pohon itu. Ya, hidup tapi enggak bertumbuh. Terkadang memang ada kekristenan seperti itu juga. Kelihatannya memang hidup, tapi enggak bertumbuh. Tetapi kalau dia sadar nggak bertumbuh bagus, berarti dia perlu digali dan diperbaiki. Ya jadi masalah kalau dia nggak sadar, dianggap sudah oke aja, kok udah Kristen. Jadi apa-apa. Alkitab katakan selama engkau belum menghadapi namanya badai, engkau tidak tahu kualitas kekristenanmu sampai di mana. Maka Alkitab katakan ada dua dasar dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dan dua-duanya dibangun. Dan yang satu atas dasar pasir, yang satu atas dasar batu. Keduanya tampil sama penampilannya selama musim itu tidak ada goncangan. Dan kita katakan akan kelihatan tak kalah goncangan itu datang. Pak Bu, setiap goncangan terjadi di dalam kehidupan, tahukah Anda? Karena Tuhan kita itu hidup. Kecuali kalau Tuhan kita udah mati. Karena Tuhan kita hidup dan alam semesta adalah kehidupannya Tuhan. Sekecil apapun, sekali virus yang kecil yang tak tampak, tetap di dalam kehidupannya Tuhan. Kalau Tuhan saja izinkan, berarti ada apa-apa. Ada maksudnya Tuhan. Sekali waktu Nuh ditanya, Nuh, teganya kau nih, berempat saja dengan istri-istri masing-masing. Kau ini apa? Mana yang lain? Jahat kau ini. Kira-kira begitu ya. Dialeknya orang Betawi ya? Oh bukan, Melayu. Nuh bilang, bukan saya jahat.
Dan juga bukan Tuhan jahat. Bukan saya lebih baik daripada yang lain. Tuhan bukan saja memilih saya. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Waktu Tuhan mentiupkan trompet sangkakalanya, semua mendengar. Tapi semua tutup telinga. Ya saya dengar. Saya mulai membangun. Tahukah Anda berapa lama? Kalau Anda baca Alkitab barangkali berapa menit selesai. Dan itu diperlukan waktu bertahun-tahun untuk Nuh mempersiapkan bahtera itu. Bertahun-tahun. Artinya untuk menantikan sebuah kebenaran itu dibutuhkan ketekunan dan siap menghadapi sebuah ocehan dari luar kiri kanan. Dan orang-orang akan tertawakan Pak Bu untuk menghadapi seperti itu. Tapi ketika Aibah datang, di saat itulah baru ada istilah, who are you? Who am I? Siapa kamu? Siapakah aku? Hari ini saya mau kasih tahu sama Anda. Kita semua yang di sini maupun di rumah. Tuhan kita sama. Tuhan ngerti apa yang sedang dihadapi oleh umatnya. Kalau Tuhan izinkan berarti ada maksud Tuhan. Karena itu yang kita perlu tahu. Bukan kita bernegosiasi sama Tuhan. Tahukah Anda? Tuhan dan turunannya adalah para nabi yang menulis Alkitab. Kenabian sudah berlalu. Tuhan meletakkan 5 jawatan memperlengkapi gereja. Kalau saya boleh bilang, gereja menjadi representasi pelayanan kenabian. Apa itu nabi? Profetik. Nabi adalah orang yang satu dengan nafasnya Tuhan. Perkataan Tuhan. Dan di mana hadirnya nabi selalu tidak bawa kenyamanan. Karena nabi sifatnya cuma tegur. Iyalah kalau hidup kamu gak benar ya pasti ditegur. Kalau ditegur pasti gak nyaman. Dan itulah sesungguhnya harusnya gereja Tuhan seperti itu. Tapi ada juga nabi yang membawa orang tambah nyaman. Itu namanya nabi cari keuntungan. Kalau buat orang tak nyaman tak ada untung. Demikian juga gereja. Dan saya ditanya, pilih yang mana? Kata Tuhan, saya pilih ikut Tuhan. Sekalipun saya terkadang buat orang tak nyaman. Tapi satu hari dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan sangat amat baik. Haleluya. Karena itu Pak Bu, dalam kondisi seperti ini, yang kita perlu adalah rujukan kebenaran. Bukan berita sana dan sini dan bukan kepandaian manusia. Saya juga gak pandai. Tapi firman itu yang benar. Baca. Yang saya sebut apa? Vitamin D3. Doa. Diam di hadirat Tuhan. Dengar suaranya. Sekira hati aja. Seorang bapak namanya Pak Selamat. Usianya 101 tahun. Doa, diam dari hadirat, dengan suara Tuhan. Terpapar COVID, semua kaget. Dia tanya, persis apa yang dia utarakan seperti yang Tuhan ngomong sama saya. Peduli itu COVID. Kenapa? Dan itu memang ada. Pemerintah sudah berusaha membuat peraturan. Itu bagus. Persoalan positif dan negatif bukan lagi menjadi isu dia. Yang penting dia sehat kuat menghadapinya. Nyatanya dia sembuh. Pak Bu, hari-hari ini memang betul COVID itu ada. Kita tidak mempersoalkan. Yang penting jangan kamu melanggar. Dan itu memang betul. Tuhan ngomong sama kita. Buat apa kamu takuti dia? Buat apa kamu pusingkan soal positif atau negatif sehingga buat kita kayak apa, gimana gitu. Tapi yang terpenting adalah jaga kesehatanmu, itu aja. Yang penting jaga iman, tingkatkan imun
pasti sehat. Nah, itu bahasa saya pagi tadi. Lalu sore ini topik kita apa? Sore ini topik kita hidup penuh cahaya Kristus. Kalau pagi tadi kita diibaratkan rumput, hidup ini bagaikan rumput. Anda anak-anak sekolah ngerti rumput itu butuh cahaya matahari. Hari-hari ini juga kita butuh cahaya matahari supaya kita mendapatkan paparannya, meningkatkan imun. Dari mana cara kerjanya? Matahari dia menghasilkan cahaya ultraviolet A atau B dan ada C. Tapi C kayaknya katanya nggak ada di Indonesia. Ya, di mana? Ya saya nggak tahu di mana karena saya bukan ahlinya. Intinya yang dua ini ada. Ya, di bawah jam 9 itu A. Ya, itu untuk kulit, kecantikan, anti-aging. B itu menghasilkan cahaya B, ya cahaya sinar B itu yang di atas jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Ini menurut para ahli ya, saya pinjam aja. Dan terpaparnya sinar matahari dengan cahaya itu seperti juga pohon itu membutuhkan cahaya matahari yang disebut dalam ilmu pertanaman ya, pertanaman ya, tumbuh-tumbuhan itu nama apa? Menghasilkan fotosintesis. Di dalam pohon itu ada apa? Ada namanya CO2. Dioksida itu racun, itu bahaya. Tapi begitu dia ngalami yang namanya sintesa, terjadi sebuah proses, maka dia akan menghasilkan dua elemen di dalamnya. Yang pertama buat diri pohon itu namanya glukonet atau glukosa, gula yang membuat pertumbuhan pohon itu sendiri tetap menjadi bertumbuh. Yang kedua itu namanya apa? Yang sekarang dicari-cari itu susah tuh. Namanya oksigen dari dia. Matahari. Nah, manusia hidup juga butuh matahari. Matahari itu kalau kita terpapar dalam tubuh kita ada namanya dioksikolesterol. Dan itu kan kita takuti. Makan daging, makan telur, hasilnya apa? Kolesterol. Tapi hari ini kamu dengar baik-baik. Nah, dari sinar matahari kalau kita terpapar, maka dalam tempo tertentu dia akan mengubah yang namanya kolesterol itu menjadi elemen apa? Menjadi vitamin D. Vitamin D masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia akan membawa kotoran, kalau saya bilang kotoran nggak bagus ya, cairan yang ada di usus kita, makanan-makanan kita itu menjadi kalsium. Dan kalsium itu masuk ke darah, ngalir ke tulang, ya ke medan. Nah ya, karena pas di medan tulang-tulang kita banyak deposit, ya keluarlah depositnya, namanya myokin, sebuah cairan yang menjadi nuklir imunitas yang paling tinggi, terutama dari tulang otot belakang sampai ke punggung. Menurut para ahli, bukan saya yang punya. Kalau saya salah tangkap, Anda baca aja seperti itu. Jadi kita butuh matahari. Walaupun PPKM, matahari tutup. Ya, tapi itu matahari yang bikin dompet kosong itu. Tapi matahari dari atas kan nggak tutup. Nah sekarang Alkitab bilang hidup kita seperti rumput. Kita butuh cahaya. Anda tahu nggak matahari itu dari mana cahayanya? Kalau kita baca Alkitab Pak Bu, di dalam kitab Kejadian, sebelum ada matahari sudah ada cahaya. Pada mulanya Tuhan mencipta langit dan bumi. Lalu kalimat pertama Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Tuhan tidak jadi ciptakan terang Pak Bu. Jadilah terang apa? Firman Tuhan itu adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Dan terang itu menyatu dengan percaya. Maka Anda dan saya adalah orang-orang yang terang. Maka Anda dan saya dikata jadilah terang. Sebab itu janganlah engkau nyalakan pelita, taruh di bawah gantang. Apa tuh gantang? Gantang itu yang terbuat dari tanah.
Artinya kalau engkau jadi Kristen, jangan lagi kedagingan. Kira-kira seperti itu. Jadi cahaya matahari itu yang saya maksudkan adalah cahaya ilahi yang akan menghasilkan apa? 3D, vitamin D. Yaitu orang yang selalu mengalami cahaya. Lihatlah keilahian Allah, engkau akan suka berdoa. Suka diam dalam hadirat Allah. Dan dengan taat. Bukan dengan diliwati aja. Taat melakukannya. Itulah 3D. Dan kalaupun terpapar, tapi tidak akan kesakitan. Kata Tuhan apa? Engkau lebih dari pemenang. Soal COVID, ya, soal positif, negatif itu bukan soal. Yang penting sehat buat orang percaya. Amin. Nah, jadi khotbahnya belum. Sore ini hidup di penuh cahaya Kristus. Saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat. Ada bawa, tolong bacakan Efesus pasal 4 dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 19. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Sorry. Efesus 5. Efesus 5. Saya sebut 4 atau 5? Oh 4, jadi saya salah. 5. Dari 5 Anda baca 14 sampai dengan 18. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Alkitab berkata begini Pak Bu. Setelah ketika saya berdoa hari ini apa yang Tuhan ingin saya sharekan, Tuhan izinkan saya untuk membaca beberapa ayat dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Kalau kita melihat pembacaan, saya membagi jadi beberapa bagian untuk saya sharekan pada sore ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Kalau Anda melihat Alkitab, kekristenan itu bukanlah sekedar beragama. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu merupakan sebuah hidup yang baru. Karena Kristus, Dia hidup di dalam kita. Itu yang dikatakan di ayat 14. Apa itu 14? Katakan, coba dikasih lihat 14. Ayat 14. Ayat 14 berkata begini. Nah, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah. Mengapa dibilang bangun? Kata bangun di sini dulunya berarti apa? Memang kurang paham, seperti bangsa Israel yang ditelan sama air bah. Mereka semua dulunya tertidur. Yang bangun cuma Nuh dan keluarganya. Ya, bangun artinya apa? Sadar, mindfulness, kesadaran diri. Oke, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kenapa kita perlu bangun? Kenapa kita perlu bangkit? Karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini bahasa Indonesianya bagus. Dalam terjemahannya sangat-sangat koheren. Artinya selaras. Akan bercahaya. Loh, kok kata akan berarti juga kemungkinan tidak kan? Kalau tidak bercahaya kenapa? Ya karena kamu tidur-tidur terus. Orang tidur tuh nggak ngeh. Dengar kiri, keluar kanan. Itulah orang tidur. Pertanyaannya, Pak Bu yang di sini di rumah, kita sedang tidur atau kita gitu? Bahasa Jakarta itu apa? Sadar gitu loh. Mindfulness, kesadaran akan diri. Kita tahu kekristenan, kehidupan itu bagaikan rumput, perlu cahaya.
Saya dikasih namanya, apa ya namanya itu, bawa dari Bengkayang, rumput apa namanya itu, kata orang rumput sambung nyawa. Ya, sambung nyawa. Sama nyak ditaruh di bawah pohon jambu. Dia bukannya tumbuh, mati, mulai kecil. Saya bilang ya Anda nggak dapat cahaya matahari. Saya pindahkan tahu di luar. Langsung dia tumbuh. Saya potong-potong, saya taruh, sekarang jadi banyak. Artinya apa? Kita itu diumpamakan seperti itu. Hidup kita, keimanan kita itu perlu bertumbuh, perlu cahaya. Nah, bagaimana caranya? Sadar gitu loh, bilang sadar gitu loh. Sadar itulah bahwa kita perlu, maka ada nyanyian. Rindu yang dalam padamu Tuhan. Bukan nyanyian, tapi hasrat hati yang menyerahkan hidup kita. Oke? Nah, bagaimana supaya kita tetap percaya? Saya yakinlah dan percayalah. Semua yang hadir di sini di rumah, kalau sudah bilang, aku jadi Kristen. Dan itu gak kebetulan lah. Kita ini jadi Kristen bukan kebetulan. Saya yakin semua ini pasti sudah ada Roh Kudus. Walaupun kadang sana, kadang bagaimana, ya itu manusianya lah. Tapi Roh Kudus pasti sudah ada. Anda sudah percaya, Anda baptis, dan itulah tuntunan ilahi. Itulah Roh Kudus, itulah kasih karunia. Tapi kok hidupnya masih begitu? Itulah manusianya. Tapi rohnya hilang? Enggak hilang. Tapi yang jadi masalah, Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, sekarang kita sadar nih. Kita mau bangkit. Supaya Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita, dia bukan bercahaya dari surga, tapi di dalam diri kita, dia akan bercahaya. Bagaimana? Nah, dikatakan di ayat yang ke-15. Nah, bacakan di ayat 15. 15-16 lah ya, bacakan 2. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa itu maksudnya? Ayat 15 berapa? Coba balikin lagi. Yang 15 ya. Karena itu, karena apa? Karena tadi itu loh, mau cahaya enggak? Perhatikanlah dengan seksama. Bahasa Indonesia seksama itu apa? Penekanan ya. Sebuah keseriusan. Anda masih sekolah kan? Bagaimana kamu hidup? Nah, ini dia ini. Bagaimana kamu hidup? Coba Pak, Bu, yang di sini berumah. Tuhan sedang tanya sama kita. Bukan Alkitab tulis. Bukan pendeta yang khotbahkan, tapi Tuhan sedang nanya, bagaimana kamu hidup? Kamu hidup dengan pola dunia atau pola Allah? Ini kadang-kadang menjadi masalah, kita hidup selalu ikuti Tuhan si Tuhan. Tapi gaya hidupnya terkadang dari sebelahnya. Kan cuma 2, Tuhan balikannya apa? Hantu. Enggak tutu, enggak han-han, enggak ada itu. Enggak Tuhan ya hantu. Enggak surga ya neraka. Halo? Ngerti? Jadi kita ini punya Tuhan, tapi hidupnya gimana? Nah, karena itulah kita diminta perhatikanlah dirimu. Artinya apa? Introspeksi. Kita lebih banyak koreksi orang. Kalau kita koreksi orang, lama-lama kita koleksi dosa. Tahu nggak koleksi? Koreksi hasilnya apa? Koleksi. Kita nimbun dosa. Kita ngeliatin dosanya orang, kita kumpul tahu di rumah. Akhirnya apa? Jadi kolektor. Kolektor apa? Dosa. Orang bisa buat dosa. Emangnya kamu siapa? Oh, istri saya begini nih, Be. Suami saya begini nih. Terus saya tanya, suami kamu apa? Suami saya bandel. Suami saya begini. Terus kamu apa? Saya tanya, cuma kamu apa? Kamu juga barangkali juga enggak jadi ratu kali ya. Oke, suami kamu seperti itu. Oke, istri kamu seperti itu. Tapi gimana kamunya? Oke, ayah kamu seperti itu. Oke, anak kamu seperti itu. Saya bilang, saya nggak urusan sama mereka. Saya berurusan sama kamu. Maka ada orang agak segan konseling sama saya. Ada yang marah. Karena yang saya suruh bertobat bukan anaknya. Bukan suaminya. Dianya suruh bertobat dulu.
Dan banyak mereka yang bertobat, mereka membawa perubahan. Jadi yang pertama Pak Bu, situasi seperti ini kita mesti sikapi dengan bijaksana. Seperti orang Arif dibilang, jangan jadi orang bodoh. Jadi bijaksana, Arif itu bijaksana. Kalau kita bergaul sama orang bijaksana, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Tapi kita cari orang yang dukung persepsi dan konsep hidup kita yang sudah kacau balau. Saya kadang-kadang bingung sama teman-teman. Kamu udah kacau balau. Ya, tapi cari semua konsep-konsep orang yang sejalan sama dia menjadi kumpulan kacau balau. Tapi ada orang lain yang juga ikuti dia. Itu yang gue bingung juga. Terus saya tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, makanan yang enak itu memang gak sehat. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi yang pertama apa? Kita introspeksi. Periksalah dirimu. Sudah sesuai gak dengan firman Tuhan? Kondisi seperti ini, yang harus kita tingkatkan adalah vitamin D-nya. Doa. Ya, diam dalam hati dengar suara Tuhan. Lalu kalau kita sudah lakukan, saya kan pernah bikin surat, saya pernah pesan, jaga roh, yaitu iman, jaga jiwa, jaga tubuh. Bagaimana jaga tubuh? Iyalah, sekarang ini saya mau kasih tahu sama kalian, virus COVID itu bukanlah pembunuh. Dia cuma hanya satu makhluk yang setengah hidup, setengah mati menurut para dokter, bukan saya. Dia bukan pembunuhnya. Tapi dia memang baru ada di tengah kehidupan. Dan dia butuh apa? Butuh inang, butuh kita. Dia kalau masuk dia dapat inang, maka dia hidup di situ. Nah kalau kita enggak punya ketahanan tubuh, dia masuk jalat kamu. Jadi bukan urusin soal COVID-nya, bukan soal urus virusnya. Masker lu pakai boleh, itu bagus. Tapi tubuhnya dijaga, imunnya dijaga, tidur yang cukup. Ya, maka saya katakan jaga makanannya, jaga jam makanannya, ya jam istirahatnya, jaga jenis makanannya. Supaya tidak naik kolesterolnya terlalu tinggi. Udah gak jemur-jemuran, kolesterolnya tumpuk sana, numpuk sini, badannya udah segede bola. Maaf buat badan yang gede. Saya tidak ngejek Anda, tapi saya cuma ngomongin aja. Ini semua bagus dari selatan. Bagus juga Anda dari utara. Yang lain aku nggak lihat. Karena itu anugerah Tuhan, tertutup mata saya. Tapi Tuhan ngerti, Tuhan jaga kamu. Tapi lebih daripada itu, kamu sih jaga diri juga. B, bagaimana dengan saya? Ada kesaksian dari Dr. Sung ya. Itu si David suka nonton tuh acara dia itu. Dr. Sung kasih lihat ada seorang wanita beratnya 90 kilo, sekarang tinggal 50 kilo. Tadi kita lihat cantik, lebih cantik daripada yang gemuk. Anda pasti akan lebih cantik lagi kalau bisa seperti itu. Ini sadis banget, Bapak Khotbah langsung nunjuk karena dia di sini, jadi boleh dia. Ya, baik, itu yang pertama. Kita berikutnya lagi di ayat berapa? Berikutnya di ayat yang ini lama-lama waktunya saya over lagi ya. Ini koordinator udah ngeliatin saya terus. Yang ketiga, baca di ayat yang ke-18. Ya, yang 2, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu... Bentar dulu, baca 17 ya. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau tadi introspeksi ya, lihat diri Anda. Kalau lihat diri Anda, jangan jadi orang bodoh, nangisin. Kenapa aku kok gak seperti dia langsing? Dia langsing tuh karena dia jaga diri. Ini contoh aja loh ya. Ini kayak gangsing tuh muter sana mulu. Gua mau pengen pakai bahasa tapi nggak masuk gitu. Kenapa nggak kayak dia kaya? Ada yang ngomong sama saya. Kenapa bukan saya dipakai Tuhan untuk memberkati Babe? Bukan nggak dipakai Tuhan. Kamu cuma congek kali. Kenapa dia yang beliin mobil buat Babe, bukan saya?
Ya kalau paling tidak lu beli mobil lu yang ada aja lu kirim dulu, jangan tunggu beli yang baru. Kan kira-kira gitu loh. Sebenarnya kadang-kadang kita jangan ngeliatin orang terus dari diri. Ngerti kata Alkitab. Ngerti kehendak Allah. Ya kan ini berapa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau kamu lemah, bangkit. Bagaimana supaya kamu percaya? Bersihin tuh yang kenapa saya kacamata saya cabut? Kenapa? Karena saya pakai masker, saya ngomong udaranya ke atas ketutup. Saya ngelihatnya aja ngembun, ngelihat Suprapto kayak Supripti gitu. Daripada saya lihat lebih baik saya buka ngelihat Suprapto terang, ya kan? Saya lihat begitu, jadi tahu, sadar, jangan bodoh. Kalau kita punya lemah, tingkatkan. Kalau kita punya komorbid gitu ya tingkatkan imun. Jangan saya punya kencing manis, saya punya darah tinggi, saya punya kolesterol tinggi, saya punya jantung. Ya saya juga punya jantung, saya bilang. Tapi kalau kamu tahu sakit, ya udah, naikkan imun, yaitu vitamin D-nya, ya dalam tubuhnya. Berapa B? Ya saya mana tahu, saya bukan dokter. Periksa dong. Ya bayarlah, keluar berapa duit kek. Cek dulu vitamin D-nya berapa. Ya cek ke lab. Kalau vitamin D kamu di bawah 30, ya siap-siap aja terpapar sampai terkapar. Dan itu menurut para ahli loh. Naikkan minimal tuh 70. Bagaimana? Ya jemur yang paling bagus. Asupan makanan, ya makan telur 1 hari 10 butir. Susu 10 gelas. Ikan salmon 200 gram. Jamur 1 kilo. Dapat 800 IU, nama international unit. Nggak cukup belum? Belum cukup. Kalau perlu 5.000. Lebihnya pakai apa? Ya memang tambah lagi telurnya 50 butir kata Aderai. Supaya dapat 5.000. Tapi yang paling bagus jemur matahari. Setengah jam, Anda kasih punggung yang jam 12. Setengah jam ya. Gosong-gosong kali ya. 30.000 IU katanya. Ya udah tiap jam 12 dijemur tuh punggungnya. Jangan pakai baju. Ibu-ibu gimana? Ya saya nggak tahu, jangan nanya saya. Ya sederhananya ya pergi kolam renang 1 minggu 3 kali, cemplung di air, buka baju, ya kan? Paling dipoto belakangnya nggak tahuan kok. Dapat. Ya kalau enggak lagi, ya kasih vitamin D, beli, ya vitamin D. Kalau vitamin D sudah 5.000, mesti ada vitamin K-nya. Dan kalau ada vitamin K, mesti kasih zinc. Kalau udah ada zinc, mesti pakai magnesium 4 itu namanya. Bagaimana ukuran? Jangan nanya saya, nanya dokter. Saya cuma kasih tahu aja. Oke, ya. Itu namanya bijaksana, bukan bodoh. Yang terakhir. Yang terakhir 18 tadi, 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang kedua tadi apa? Yang tadi kedua itu, kalau yang pertama kita perlu introspeksi. Yang kedua perlu banyak belajar sama orang yang berhikmat. Orang berhikmat itu adalah gereja Tuhan. Apapun alasan yang namanya kalau ada gereja, itu pasti lebih dari 2 orang. Coba Pak Gembala, Ibu Gembala, anak Gembala, udah lebih 2 orang kan? Dan Tuhan hadir. Kesalahan daripada Pak Gembala, Tuhan bertanggung jawab. Seperti Imam Eli. Jangan lihat apa yang dibuat, tapi lihat Tuhan bekerja. Lah kadang-kadang kita lihat gereja seperti lihat hantu gitu. Tapi lihat hantu seperti lihat Tuhan, kan bingung. Saya ngomong begitu bukan karena saya gembala saja, tapi ini suara keilahian. Ayo belajar, pemuritan, ya, ikuti pemuritan. Kalau diarahkan ini, ikut aja nggak apa-apa. Pasti Anda akan diridhoi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu dikatakan apa? Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Jangan dipimpin oleh dunia. Karena dunia menawarkan sesuatu yang sifatnya sementara. Ya kan? Kalau yang namanya Tuhan dikata apa? Berkata-kata atas dulu. Yang 18 itu. Ya, 18-nya. 18-nya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini bicara mabuk itu lupa daratan. Kalau udah dapat duit,
lupa daratan, lupa dari mana uangnya sumbernya. Ya, perpuluhan juga nggak bayar. Ya, bangun rumah mewah-mewah lagi, tapi uang perpuluhan, uang sumbangan kata si Dr. Horil itu. Udah janji mau bangun gedung ibadah, tapi nggak dibayar. Akhirnya apa? Pada saat waktu nafasnya kembang kempes, baru ingat. Ya kalau masih punya duit. Itu namanya mabuk karena kemewahan. Uang orang dia ambil. Ya, pinjam uang bank, tapi bukan dikembalikan. Tapi dipakai buat jalan-jalan, beli pesawat pribadi, beli mobil mewah. Begitu kena masalah, mau jual tidak ada harganya. Betul nggak? Tanya Pak Toto, benar nggak? Kalau mobil kamu beli mahal, sekarang jual nggak ada untungnya. Akhirnya kita dikejar-kejar hutang kan? Stres, imun turun. Menjadi apa? Rumah kediaman COVID. Hendaklah kamu penuhi, ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Hidup itu selalu dipimpin oleh roh. Smart. Tanya-tanya dulu. Itu yang terakhir buat kita. Jadi supaya kita tetap percaya, yang pertama apa? Introspeksi. Yang kedua gimana? Belajar dengan orang bijak. Yang ketiga apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pakai ego. Kadang-kadang memang kalau dipimpin sama Roh Kudus itu memang susah. Sayalah contoh orangnya. Saya ini tipe orang yang gak terlalu gampang loh untuk minta maaf sama orang. Gak gampang, karena memang saya dulu tuh dididik sombong banget. Kenapa? Karena saya punya pimpinan. Ton, kamu gak boleh senyum-senyum terus sama orang. Nanti orang akan pinjam duit sama kamu. Pokoknya begitu masuk kantor tampil galak. Marah-marah dulu, pada kabur dia bilang. Jadi saya dulu dididik untuk jadi apa? Orang yang galak di kantor. Oh ya, bayangin ya, umur 24 saya menjadi GM, sedangkan anak buah saya umurnya gede-gede, tinggi-tinggi, titelnya juga tinggi-tinggi. Saya masih apa itu titelnya? Ya, belum juga bertitel waktu itu. Tapi saya disuruh, kamu kok datang dari jauh-jauh udah mulai marah duluan. Ini kenapa kotor? Ini betul, marah ketakutan. Akhirnya jadi terbentuk karakter keras seperti itu. Tapi saya bisa nggak marah? Bisa. Orang ngomong saya bisa counter balik. Tapi waktu saya tanya Tuhan saya mau ngomong apa? Tuhan bilang, udah deh. Ya, aku yang tanggung semua kok. Nah, seperti itu Pak Bu. Namanya smart. Kalau kita ikuti Tuhan, arahan Tuhan, hidup kita damai. Hidup kalau kita damai, sukacita. Sukacita adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bersemangat, jangan patah semangatnya. Kalau semangatnya patah, keringkan tulang. Kenapa? Kalau patah kan bocor kemana-mana.